Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di sini kita akan belajar tentang suatu konsep fisika di SMA. Nah, ketika di kelas 10 kita sudah belajar yang namanya dinamika partikel, di mana semua benda dianggap sebagai benda titik atau partikel. Di situ kita ketahui atau kita pahami bahwa benda bisa bergerak atau bergeser secara linier, penyebabnya adalah gaya. Sekarang bagaimana dengan benda yang bergeraknya itu berputar atau berotasi? Nah, di sini kita akan membahas yang namanya dinamika dari benda yang geraknya tadi berputar atau berotasi, yang dinamakan dengan dinamika rotasi. Kira-kira apa yang menyebabkan suatu benda bisa berputar atau bergerak rotasi? Apakah penyebabnya juga adalah gaya? Oke, tahan dulu jawabannya. Di kesempatan ini kita akan membahas satu konsep yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, yaitu konsepnya adalah tentang momen gaya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah momen gaya. Istilah lainnya adalah torsi. Oke, tulisannya torque, tapi dibaca torsi, ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan momen gaya atau torsi di sini? Sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini ada baut dan alat untuk memutarnya, yaitu kunci Inggris. Bagaimana kunci Inggris ini bisa memutar baut? Bagaimana cara kerjanya? Nah, tentu yang pertama kita harus pegang dulu kunci Inggris ini, kemudian ditekan atau didorong seperti pada gambar. Nah, kalau begitu, ketika tangan tersebut menekan atau mendorong, berarti ada gaya yang diberikan pada kunci Inggris tersebut. Nah, jelas di sini gaya sangat berperan penting atau sangat diperlukan untuk menyebabkan agar si baut ini bisa berputar. Oke. Jadi ingat, tetap ada yang namanya konsep gaya yang kita perlukan di sini. Selanjutnya di sini kita berikan 3 pilihan, yaitu titik A, titik B, dan titik C untuk menempatkan tangan atau memberikan gaya pada kunci Inggris. Pertanyaannya, apakah hasilnya akan sama? Nah, apabila gaya yang kita berikan sama di sini, apakah hasil untuk memutar baut di sini akan sama? Bagi yang berpengalaman atau pernah melakukannya, tentu akan lebih mudah untuk membayangkannya. Jawabannya di sini tentu hasilnya akan berbeda. Kenapa bisa berbeda? Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang membedakan titik A, B, dan C, yaitu adalah jaraknya terhadap baut atau sebagai sumbu putar di sini. Ya, jadi baut di sini sebagai poros atau sumbu putar dari gerak rotasinya di sini. Nah, posisi titik A ini adalah yang jaraknya paling dekat, sedangkan posisi C ini yang jaraknya paling jauh. Oke? Dengan gaya yang sama di titik A atau di titik B maupun di titik C, tentu yang lebih sulit di sini adalah ketika berada di posisi A, yaitu ketika jaraknya paling dekat dengan poros. Sedangkan ketika di titik C itu akan lebih mudah untuk memutar baut ini. Jadi selain gaya, posisi gaya terhadap sumbu putar atau jarak gaya yang kita berikan terhadap sumbu putar atau poros di sini juga mempengaruhi. Oke, jadi di sini konsep dari momen gaya itu dipengaruhi oleh 2 besaran. Yang pertama tadi adalah gaya, kemudian jarak gaya tersebut, jarak gaya terhadap sumbu putar. Sumbu putar dikenal juga dengan istilah poros. Nah, untuk jarak gaya terhadap sumbu putar ini istilahnya itu lebih dikenal atau disebut dengan lengan gaya. Oke. Gaya simbolnya adalah F, ya, satuannya Newton. Sedangkan lengan gaya di sini kita simbolkan dengan D. Oke. Beberapa referensi itu menuliskan simbol gaya ini berbeda-beda. Ada yang menggunakan D, ada yang menggunakan R, ada yang menggunakan R. Jadi itu jangan terlalu dipersoalkan, jadi sama saja. Yang terpenting di sini, karena di sini lengan gaya ini adalah jarak, maka satuannya adalah meter. Oke. Nah, secara matematis
torsi disimbolkan dengan huruf Yunani, yaitu adalah, nah ini dibaca dengan tau, bacanya tau, sama dengan hasil kali antara gaya dengan gaya yang tadi. Nah, kita tandai di sini. Oke, jadi hasil kali gaya dengan gaya. Artinya apa di sini? Semakin besar gaya yang kita berikan dan semakin jauh posisi gaya tersebut terhadap sumbu putar atau poros, maka torsi yang dihasilkan akan juga semakin. Tetapi apabila gayanya besar, sedangkan jaraknya terhadap poros itu tidak ada, atau kita memberikan gaya pada tepat di poros seperti pada gambar ini, nah maka di situ sama saja torsinya sama dengan 0 karena tidak ada lengan gayanya di situ. Artinya benda tetap tidak akan berputar walaupun gayanya besar. Jadi gaya di sini bukan menjadi satu-satunya faktor untuk menyebabkan satu benda berputar, tetapi di sini harus ditambahkan yang namanya lengan gaya. Nah, yang dinamakan dengan konsep torsi atau momen gaya yang menjadi penyebab dari suatu benda bisa berputar atau bergerak rotasi. Nah, berarti jawabannya yang tadi sudah terjawab ya. Nah, konsep torsi inilah yang menjelaskan atau menjadi alasan kenapa kunci pas seperti pada gambar berikut yang biasanya saya ditemukan di perbengkelan untuk motor, mobil, untuk ukuran baut yang berbeda, panjang kunci pasnya juga berbeda-beda. Nah, kenapa dibuat demikian? Karena biasanya semakin besar baut itu kan lebih sulit untuk semakin sulit untuk diputar. Perbedaan panjang kunci pas di sini tentunya dibuat untuk membantu agar torsi yang dihasilkan bisa maksimal. Selanjutnya kita lihat konsep torsi pada pintu. Mungkin ini menjadi satu hal yang sangat sederhana karena jarang sekali terpikirkan oleh kita. Gagang pintu posisinya diletakkan atau dipasang pada ujung daun pintu. Nah, artinya di sini posisi dari tempat kita memberikan gaya mendorong atau menarik pintu itu ditempatkan pada jarak yang jauh dari engsel atau poros dari rotasi daun pintu tersebut. Nah, jadi di situ jelas ada konsep torsinya. Gaya yang kita berikan jaraknya dibikin dengan lengan gaya yang maksimal, sehingga gaya yang kita berikan bisa menjadi lebih kecil. Bayangkan jika gagangnya ditempatkan di tengah, tentu akan lebih besar gaya yang kita perlukan untuk mendorong pintu tersebut. Ya, sederhana sebenarnya ya. Oke. Perlu kita ingat bahwa suatu benda yang berotasi ada dua kemungkinan arah putarannya, yaitu berputar searah putaran jarum jam atau berputar berlawanan arah putaran jarum jam. Untuk contohnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah contoh untuk torsi yang menghasilkan putaran searah jarum jam. Dan yang lainnya di sini adalah contoh untuk torsi yang menghasilkan putaran berlawanan arah jarum jam. Oke, pahami baik-baik untuk arah putaran dari torsi ini yang dihasilkan oleh suatu torsi, karena ini sangat penting sekali. Masih ada satu hal lagi yang harus kita bahas di sini terkait konsep torsi. Nah, kembali perhatikan gambar baut dan kunci Inggris di sini. Untuk gaya di posisi 1, 2, dan 3, apakah hasil torsinya sama atau berbeda? Oke, jawabannya lagi-lagi pasti berbeda di sini. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini perbedaannya itu adalah terletak dari sudut yang dibentuk dari gaya yang diberikan terhadap lengan gayanya di sini. Dimana posisi 1 sudutnya kurang dari 90 derajat, posisi 2 tepat tegak lurus 90 derajat, sedangkan posisi 3 ini sejajar dengan lengan gaya atau sudutnya 180 derajat. Kalau kita lebihkan, tentu posisi untuk yang nomor 3 ini akan sangat sulit untuk menyebabkan baut ini bisa berputar. Nah, sedangkan untuk posisi 1 dan 2, posisi yang terbaik adalah posisi yang nomor 2, yaitu sudut antara gaya dengan lengan gaya itu saling tegak lurus. Untuk menjelaskannya di sini, kita misalkan dengan angka. Di sini kita gunakan misalnya F sama dengan 10 Newton. Untuk posisi 1 dan posisi 2 sama 10 Newton. Yang membedakan keduanya tadi adalah sudut yang dibentuk terhadap lengan gayanya. Nah,
untuk posisi 1 F-nya di sini secara vektor akan kita uraikan membentuk F1X dan F1Y. Oke, dengan sudut theta kita misalkan 53 derajat ya. Nah, untuk F1X kalau kita perhatikan di sini, ini mirip dengan posisi 3 tadi. Di mana F1X di sini sejajar dengan lengan gayanya di sini. Ya, sejajar dengan lengan gayanya di sini. Artinya akan sangat sulit untuk membuat si baut ini bisa berputar. Sehingga gaya yang kita pakai di sini adalah F1Y-nya. Untuk F1Y di sini kalau kita hitung nilainya, maka sama dengan F1 sin 53 derajat ya, secara vektor ini adalah sin ya. Oke. Kemudian nilainya berarti adalah 10 dikali 0,8, tidak lain adalah 8 Newton. Oke, kalau kita bandingkan sekarang gaya untuk F1Y dengan F2 ini sudah sama, yaitu saling tegak lurus terhadap dengan gaya. Nah, gaya F2 itu tetap 10 Newton, sedangkan untuk posisi 1 F1Y ini 8 Newton. Nah, jadi jelas perbedaan di sini, lengan gayanya sama karena sudutnya tadi berbeda, sehingga ketika menjadi tegak lurus, gaya F2 tetap 10 Newton, sedangkan F1 ini menjadi 8 Newton dan F1Y, maka torsi yang lebih besar yaitu adalah di posisi 2. Oke, jadi bisa kita pahami di sini apa? Posisi sudut gaya yang kita kerjakan terhadap dengan gaya ini berpengaruh juga. Dimana bisa kita tuliskan di sini ada syaratnya di sini. Ada syaratnya di mana F dan D ini harus saling tegak lurus untuk menghasilkan torsi yang maksimal, untuk menghasilkan torsi yang lebih besar, atau kita tuliskan saja torsi yang maksimal dibandingkan posisi lainnya di titik yang sama dengan gaya yang sama. Oke, bisa dipahami ya untuk sini apabila posisi gaya yang diberikan ini miring, maka kita harus menguraikannya dan mengambil gaya yang tegak lurus terhadap lengan gayanya. Nah, sedangkan untuk yang sejajar ini menghasilkan torsi yang minimum atau torsinya 0. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di sini. Di sini ada 3 gambar. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Gambar yang nomor 1, ini ada sebuah batang, kemudian di sini ada sumbu putarnya, torosnya. Kemudian dikerjakan dengan gaya F dengan posisinya ini tegak lurus terhadap batang atau lengan gayanya di sini. Jadi lengan gayanya kita misalkan dengan D tadi. Maka kalau gambarnya seperti ini, maka menghitung torsinya langsung saja, yaitu kalikan gayanya dengan gayanya. Oke. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, sedangkan untuk gambar yang kedua, perbedaannya di sini, apabila posisi gayanya ini miring membentuk sudut theta terhadap lengan gaya di sini. Nah, lengan gayanya kita samakan di sini D. Kemudian di sini ada tetanya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, ketika posisi gaya seperti ini, maka ada penguraian vektornya. Ada yang namanya Fx dan Fy. Nah, untuk arah panahnya ini harus mengikuti dari gambar yang awalnya, gambar kasarnya. Posisi panahnya ke sini, maka penguraiannya juga harus ke sini semua, Fx dan Fy-nya. Jadi jangan keliru di situ. Nah, syaratnya tadi gaya harus tegak lurus dengan gaya. Maka penguraian yang kita pakai di sini adalah Fy-nya. Sedangkan Fx-nya di sini tidak kita gunakan karena Fx di sini akan menghasilkan posisi yang sejajar dengan gaya. Di mana di situ torsinya sama dengan 0 atau minimum. Oke, sehingga di sini kalau posisi theta-nya di sini untuk penguraian vektornya bisa kita keluarkan di sini. Maka kalau kita bentuk segitiganya, ini adalah posisi gaya asalnya. Kemudian di sini ada theta di sini tadi, yang kita gambarkan di sini ada theta. Konsep segitiga trigonometri. Nah, segitiga siku-siku trigonometri. Apabila ini tadi adalah F, ya, ini adalah F-nya. Kemudian di sini tadi adalah X-nya dan di sini adalah Y-nya. Yang kita gunakan tadi X atau Y, yang mau kita hitung adalah Y-nya. Nah, kita lihat sudutnya di sini. Nah,
Untuk segitiga siku-siku trigonometri, sin cos tangen, apabila yang masih bingung untuk menguraikan sin cos tangennya, untuk posisi sudut seperti ini, maka sisi Y sini tidak lain adalah sisi depan dari segitiga. Sisi depan dari segitiga itu kalau kita pahami atau kita ingat itu adalah konsep dari sinus, ya, dimana Y tidak lain adalah atau sin theta tidak lain adalah depan Y per miring F, sehingga Y di sini menjadi F dikali sin theta. Oke, jadi penguraian yang kita gunakan di sini alasannya kenapa sin? Nah, penjelasannya seperti itu. Sehingga FY di sini tidak lain adalah F sin theta. Penguraian dari F menggunakan konsep sinus. Sehingga torsinya di sini menjadi, kita tulis dengan warna hitam saja. Torsinya di sini tidak lagi F kali D, tapi harus menjadi F-nya menjadi F sin theta dikali D. Nah, di sini kita bantu memahami penguraian dari trigonometrinya. Nah, apa bedanya dengan gambar yang ketiga di sini? Nah, di sini gayanya sama dengan nomor 2 miring. Coba perhatikan di sini. Di sini kita buat arah gayanya ini. Nah, berbeda ya arah gayanya. Sehingga dan posisi sudutnya juga berbeda. Nah, untuk sudut tetanya kita samakan saja di sini. Bukan sudutnya, maksudnya lengan gayanya kita samakan D. Tidak ada perbedaan di sini. Kemudian arah penguraiannya tadi di sini akan ada Fx dan di sini juga ada yang namanya Fy. Lihat tanda panahnya beda dengan gambar nomor 2. Arah panahnya harus mengikuti arah panah gambar gaya semula. Nah, ini menunjukkan kemana arah gaya itu bekerja. Nah, lagi-lagi kita gunakan adalah gaya hasil penguraiannya yang tegak lurus terhadap dengan gaya yang mana? FY-nya. Nah, jadi FY-nya kita gunakan. Alasannya sama tadi ya. Tidak akan kita ulangi di sini. Alasannya sama, tetapi penguraiannya kita perhatikan di sini. Kita gambar, kita bantu penjelasan penguraiannya di sini. Ini gaya aslinya F, ya. Gaya aslinya F. Kemudian posisi sudutnya adalah posisi sudutnya adalah di sisi yang ini. Ini ada theta. Nah, ini ada posisi sudutnya theta. Nah, sehingga kalau kita bikin segitiga, siku-siku trigonometrinya akan seperti ini. Nah, ini adalah X dan ini adalah Y. Yang kita ingin pakai yang mana tadi? Yang ingin kita pakai adalah FY. FY itu berarti yang ini. Nah, sekarang Y ini berada di samping sudut. Sebagai segitiga siku-siku trigono, dia adalah sisi samping segitiga siku-siku di sini. Sisi samping dari sudut theta. Oke, kalau kita pahami sin cos tan, samping itu konsep dari cosinus. Ya, konsep dari cosinus. Jadi kalau misalkan kita buat cos theta ini tidak lain adalah Y per sisi miringnya, Y per F. Sehingga di sini Y-nya sekarang adalah F cos theta, tidak lagi F sin theta. Jadi jangan selalu menggunakan sin karena perbedaannya di sini. Di sini kita ingin menjelaskan kapan kita menggunakan sin, kapan kita menggunakan cos. Ini sangat penting untuk mengerjakan soal terkait dengan torsi. Oke, sehingga di sini FY-nya di sini kalau contohnya seperti ini menjadi F cos theta. Oke, pahami baik-baik. Sehingga torsinya dapat kita tuliskan, ya, kita tuliskan sini. Torsinya sama dengan F cos theta dikali D. Oke, jadi ini perbedaan dari ketiga gambar. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini kalau gayanya penguraiannya ini penjelasannya satu persatu. Biasanya ada soal, biasanya nanti ke depannya soalnya itu adalah resultan torsi, yaitu apabila gaya pada satu barang yang sama, benda yang sama itu bekerja lebih dari satu gaya. Kalau lebih dari satu gaya, kemungkinan torsinya juga lebih dari satu. Maka cara kerjanya akan kita jelaskan pada video lainnya. Oke.